Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi SMA kelas 10 yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil dari menjauhi perbuatan zina yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pengertian dari zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Adapun secara harfiah, zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji atau hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah. Hukum dan hukuman pelaku zina. Hukum dari perbuatan zina itu adalah haram dan dibagi dua pelaku zina itu, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah yang pertama hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua hukuman rajam atau hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan berjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah didera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Nah, kemudian isi dan kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 2 tadi, yang pertama adalah bahwa seks dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci. Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina, maka menjadikan seks itu sesuatu yang kotor dan menjijikan serta akan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia jika terjadi penyimpangan dalam penyalurannya. Adapun yang kedua, perbuatan zina dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercerabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Nah, kemudian perilaku yang mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita diantaranya adalah 1. Menjalani pergaulan bebas, berpacaran, berduaan di tempat-tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. Yang ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keempat adalah melihat konten, tayangan video, film, TV, atau media yang merangsang nafsu syahwat. Dan yang kelima adalah mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuhnya. Adapun yang kedua, dalil menjauhi pergaulan bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kemudian pengertian dari pergaulan bebas sendiri secara bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali atau tidak terhalang, terganggu, dan terbatasi, sehingga bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara leluasa. Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi atau lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, bentuk pergaulan bebas itu yang ada di sekitar kita adalah praktik seks bebas atau perbuatan zina. Sebab seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harga dan martabat pelakunya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, untuk isi kandungan dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 itu adalah yang pertama perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki untuk memberikan shock terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Kemudian yang kedua adalah penyebutan kata az-zaniyah atau perempuan pezina lebih didahulukan daripada kata az-zani pezina laki-laki. Karena akibat dari perzinahan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan atau dampak negatif yang diakibatkan perzinahan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Kemudian yang ketiga, dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak diberikan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Adapun pembiasaan sikap yang dapat menjauhkan kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina yaitu pertama menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, yang kedua adalah menutup dan menjaga aurat, kemudian yang ketiga selektif dalam memilih teman bergaul, 4 menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat, 5 memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif, 6 mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah, dan yang terakhir adalah berpuasa sebagai perisai nafsu. Demikian uraian terkait menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk para siswi SMA kelas 10 yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.